に置かれたお椀に磁石を放るとゾロ目が出る仕組みだから俺も磁石を仕込んだ札束を使ってお椀1億1億コール俺の手が見えてるのか。 No more bet. Please your bet. ほら来たー Winning number やったねから1万円にあげます。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya, masih semangat? Masih dong. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan ya. Amin. Film kali ini akan bercerita tentang kehidupan para bandar judi, kisah kehidupan dunia bawah tempat berkembangnya kegiatan ilegal perjudian, yang mana cerita ini diangkat dari sebuah manga karya Toshio Sako dan disutradarai oleh Hideo Nakata. Yo semuanya, tanpa berlama-lama mari kita siapkan kopi yang punya kopi, siapkan cemilan yang punya cemilan, karena kita akan menuju ke filmnya yang berjudul Usogui. Check this out. Film dibuka dengan arena perjudian antara Baku Madarame dengan julukannya yaitu Sang Pemakan Kebohongan dan pemimpin kerajaan ke-21 klub Kakero yakni Soichi Kiruma, yang disaksikan oleh Metoshinawa sebagai wasit pertama klub Kakero dan Hikoki Chiyako sebagai wasit keduanya. Karena keyakinan akan keahliannya dalam berjudi saat itu, Baku kalah taruhan dan membuatnya harus keluar dari klub Kakero. 親方様だ様、この男のいい Sedikit histori tentang klub Kakero ini, yaitu organisasi hitam yang didirikan di zaman Ajushi Momoyama yang diketuai oleh Kagero Nosuke Kuruma sebagai pimpinan pertamanya yang menjadi wasit para raja judi. Ia pun mulai menghukum mereka yang menghindari dari membayar hutang, serta mengumpulkan pembayaran dari yang kalah tanpa memandang pangkat ataupun kekuasaan. Dan sampai saat itu klub Kakero terus mengetahui perjudian antara anggota dan memastikan taruhannya pun dibayar. 3 tahun berselang, Baku melihat ada sekumpulan pria yang sedang asyik bermain judi koprok. Ia pun mendekati dan melihat aksi para penjudi kelas teri tersebut. Sebagai mantan penjudi kawakan, Baku tertantang dan langsung menaruh penawaran yang begitu besar. Awalnya Baku dianggap remeh karena ia tampak seperti bocah. Bapak-bapak yang berjudi itu pun tak yakin bila Baku bisa bermain judi. Namun karena taruhan yang dikeluarkan Baku besar, bapak yang bermain judi akhirnya menerima permainannya. Dengan percaya diri akan menang melawan para bapak-bapak tersebut, ternyata terbukti ia bisa menang dan dibalik itu ia lantas menguak hal mengejutkan dari permainan judi tersebut. に置かれたお椀に磁石を放るとゾロ目が出る仕組みだから俺も磁石を仕込んだ札束を使って転がしたんさ。 Kebohongan judi yang dibongkar oleh Baku membuat bapak-bapak yang lain menjadi marah besar dan menyerang bandar judi tersebut. Di sisi lain, Baku terus mencari informasi terkait klub Kakero karena ingin membalaskan dendamnya. Ia pun mendengar ada seseorang yang ingin mengalahkan pimpinan kerajaan. Adalah Iki Sadakuni, yaitu seorang ilmuwan atau peneliti metanahidrat. Mendengar hal tersebut, ia memulai pencariannya dan kali ini ia berjanji akan mengalahkannya. Di kediaman Onodera, yaitu Mashiro Onodera, Menteri Keuangan, sedang berlangsung pertandingan judi antara Mashiro dan Sadakuni. Diwasiti oleh Kiro Mekama dari Kakero, pertandingan pun dengan mudah dimenangkan oleh Sadakuni dan diakhiri dengan baku hantam. Karena Onodera tidak terima dengan kekalahannya. Sebagai tanda terima kasih, Kiro Mekama menawarkan diri untuk menjadikannya wasit bagi Sadakuni di lain waktu kemudian. Di panas poe yang sangat tangange, Baku sangat kehausan sekali. Ia pun melihat seseorang yang memenangkan 2 botol minuman karena keberuntungannya. Orang ini bernama Kaji. Adalah pria yang tak pernah beruntung selain memenangkan minuman gratis. Sampai Kaji pun selalu ditagih hutang oleh para matel-matel penagih hutang.
Baku yang melihat hal tersebut lalu menolongnya dan mengajaknya ke sebuah tempat perjudian dengan harapan bahwa Kaji akan beruntung di perjudian. Pemilik kasino tersebut adalah Ranko Kurama, yang mana ia adalah salah satu anggota klub Kakero. Di sana Baku memasang semua nomor yang ada di depannya, berharap salah satu dari nomor yang ia pilih berhasil keluar, namun itu hanya membuatnya menjadi rugi, sampai Baku hampir kehabisan koinnya. Di detik-detik terakhirnya, Kaji memasang nomor yang tidak dipilih oleh Baku dengan meng-all-in-kan semua yang ia punya. Alhasil disitulah Kaji mendapatkan kemenangannya. Rupanya mereka sudah membuat rencana sebelumnya. Ketika Baku memakan buah kebohongan, maka disitulah Kaji harus menaruh koinnya. Kemenangan itu membuat Kaji menjadi sangat senang karena ia mendapatkan uang sebanyak itu. Namun ketika hendak keluar, mereka dihadang oleh anak buah dan pemilik kasino tersebut. Diberi tantangan, Baku disuruh menebak jenis kelamin orang yang akan keluar dari lift. Dengan hanya mencium parfumnya, Baku menebak bahwa yang keluar dari lift tersebut adalah seorang pria. Seketika anak buah Ranko tertawa. Namun Baku tidak salah karena benar saja seorang yang keluar dari lift tersebut adalah seorang pria. Ranko memuji keahliannya karena ternyata Ranko sudah mengetahui siapa itu Baku. Di perjalanan, Baku dan Kaji berpisah karena dengan mengikuti Baku itu akan membuat Kaji dalam keadaan bahaya. Dengan mempunyai uang yang begitu banyak di tasnya, Kaji berpoya-poya dengan menginap di sebuah hotel berbintang 5, makan makanan yang enak dan bermain-main dengan seorang wanita. Namun tanpa disadarinya, ia membayangkan waktu-waktu bersama Baku yang begitu mengasyikan. Di tempat Ranko yaitu kasino, Sadakuni mendatanginya dan menantang Ranko untuk bermain dengannya. Permainan pun dimulai dengan kemenangan di pihak Sadakuni. Saling todong-menodong pistol pun tidak terelakkan. Namun di kondisi tersebut, Baku tiba-tiba datang dan menantang Sadakuni bermain. Dengan santai Sadakuni menolaknya karena ia tidak mau bermain dengan yang lain kecuali ia sudah kembali masuk ke klub Kakero. Di lain waktu, Baku bertemu dengan Ranko di sebuah bar. Baku meminta sesuatu dari Ranko, yaitu ia meminta kartu keanggotaannya. Dan dengan kartu itulah dia bisa melawan Sadakuni. Tapi Ranko tidak mau memberikannya karena itu adalah hal yang paling penting baginya. Ranko hanya menyarankan pada Baku jika ingin mempunyai kartu keanggotaannya, ada satu orang yang bisa membantunya, yaitu seorang kakek gila. Di jalan, Baku kembali bertemu dengan Kaji, yang mana Kaji memohon supaya ia bisa diajak oleh Baku kemanapun ia pergi. Di Taman Nakabori, Kaji yang sedang berakting berlaga menjadi seorang yang sedang bingung dan bermasalah, membuat si kakek Kokone yang di sebelah menawarinya bermain di halaman rumahnya dengan hadiah uang yang begitu banyak. Seketika Baku pun datang dan menyetujui apa yang kakek itu bilang. Mereka pun dibawa ke sebuah rumah kakek tersebut. Namun sebelum memulai permainan, kakek itu pun memberi borgol kaki pada salah satu dari mereka, yang mana mereka harus mencari 5 kunci dengan batas waktu yang ditentukan. Dengan adanya saksi dari klub Kakero yaitu Hikoki Chiyako, Baku meminta ditambahkan sebuah kartu keanggotaannya, yaitu kartu Kakero milik si kakek sebagai hadiahnya. Karena gengsi, si kakek pun menyetujuinya dan permainan pun dimulai. Di awal perjalanan mereka pun dikejar oleh seorang pria bersenjata, yang pastinya pria itu ingin membunuh mereka. Kaji yang begitu panik segera menghubungi polisi. Namun percuma saja karena koneksi sinyal di area tersebut sudah diblok. Dengan rencana Baku dan dibantu oleh Kaji, akhirnya semua orang yang bersenjata tersebut dapat dikalahkannya. Menang atas terkalahkannya semua pasukan kakek tersebut, Kaji segera membuka borgol bom yang ada di kakinya. Namun si kakek yang merasa sangat kesal melepaskan seorang monster manusia yang ia punya. Ia adalah Rodem, si manusia eksperimen. Dengan cepat Rodem pun menghampiri Kaji dan Baku. Terlihat Kaji dan Baku sangat sawan melihatnya.
Mereka pun lari dan bersembunyi di sebuah gubuk kecil. Dengan cepat, Baku membuat rencana untuk mengalahkan Rodem. Ia pun mengulur waktu dan bersembunyi di semak. Namun Rodem yang begitu ganas menangkap Baku dan melemparnya. Sampai akhirnya Kaji datang menolong. Seketika Rodem pun tersungkur. Bukan karena kalah, hanya saja Rodem bisa tertidur setelah 15 menit. Itulah yang menjadi kelemahannya. Si kakek pun marah dan bertanya kenapa Baku bisa mengetahui kelemahannya Rodem. Dengan curiga, si kakek pun mengambil sebuah pulpen yang ada di saku Yako. Dan ternyata itulah yang membuat Baku mendengar apa yang si kakek katakan. Setelah kekalahan kakek Kokone, Kaji diresmikan menjadi anggota klub Kakero. Karena ternyata Baku tidak dapat lagi menjadi anggota Kakero disebabkan masalah tertentu. Kaji yang enggan masuk klub tersebut lari menghindarinya. Sedangkan Baku pingsan karena ternyata ia mendapatkan luka dari perkelahiannya dengan Rodem. Terbangun di sebuah tempat tidur, di situ Baku ditemani oleh gadis cantik yaitu Ranko. Berterima kasih atas pertolongannya, Baku kembali meminta tolong kepada Ranko. Ia ingin membawa Rodem ke rumahnya Ranko dan menjadikannya sebagai salah satu anak buahnya. Di sisi lain, Kaji pun kembali bersama Baku. Meskipun Kaji marah karena Baku telah menjadikannya alat untuk menuju klub Kakero. Di pertemuan klub Kakero, mereka sedang memastikan siapakah yang akan melawan Sadakuni. Wasit Yako pun memberitahu bahwa yang akan menjadi lawannya adalah Takaome Kaji. Karena Kaji akan didampingi oleh Baku Madarame yaitu sang pemakan kebohongan. Dengan itu sudah dipastikan pertandingan Sadakuni dan Kaji akan diadakan di kantor pusat utama dan akan dihadiri oleh pemimpin kerajaan. Kembali ke masa lalu, Sadakuni mengingat apa yang ia alami sebelum menjadi penjudi. Dulu ia adalah seorang profesor peneliti yang baik dan sopan. Namun sesuatu terjadi, ia mendapatkan sebuah kado yang berisikan bom waktu, yang mana membuat rekan-rekan timnya menjadi tewas, dan membuat ia kehilangan kedua matanya di kejadian tersebut. Dengan kemarahan, kebencian, dan keyakinan yang kuat, membuatnya menjadi seorang monster yang ditakuti. Setelah tiba saatnya, pertandingan di antara Sadakuni dan Takaome Kaji dimulai. Namun yang akan main adalah Baku Madarame. Pertandingan mereka pun dimulai dengan kesepakatan yang melibatkan para penonton online. Dari pihak Baku Madarame berinvestasi dengan uang yang bernilai 2 miliar, sedangkan para penonton lain menginginkan Hangman. Hangman adalah eksekusi publik di mana yang kalah dan rekannya akan digantung bersama-sama. Kesepakatan pun diterima dan permainan pun dimulai dengan pemilihan kartu oleh Sadakuni. Terpilih salah satu kartu yang mana mereka harus memainkan Hangman Old Maid. Adalah permainan terkenal di kalangan penjudi. Aturannya yaitu kartu yang dimainkan adalah 2 set, 1-10 ditambah 1 kartu Old Maid. Setiap pemain mengambil kartu dari lawan dan cari pasangannya. Namun pemain yang memegang kartu Old Maid di akhir akan kalah, dan begitu seterusnya. Setelah terus-menerus mendapatkan kartu Old Maid, Baku merencanakan sesuatu yang tak terduga. Ia pun mencoba mengecoh Mr. Sadakuni. Dan terbukti Sadakuni mulai kelabakan. Sadakuni yang terkecoh akhirnya dikalahkan oleh Baku Madarame yang mengetahui bahwa matanya bisa terhubung dengan kamera CCTV yang ada di sekitar ruangan tersebut. Namun dengan kecerdasannya, Baku pun mengalahkan Sadakuni. Hukuman Hangman pun diterima oleh Sadakuni. Namun sebelum ia dieksekusi, ia menyerahkan kartu keanggotaannya untuk Baku Madarame dan berharap Baku Madarame bisa menjadi pemimpin kerajaan. Oh. Sadakuni.
Setelahnya Baku, Kaji, dan yang lainnya pun mendatangi kantor kerajaan, yang mana Baku sekali lagi akan menantang sang pemimpin kerajaan untuk menggantikannya. Disinilah Baku akan kembali berhadapan dengan sang raja dan akan memakan kebohongan sang raja. 早速始めようぜ親方様。何をかける？俺が食ってやるよ。Terima kasih sudah menonton filmnya sampai selesai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.